Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, hari-hari ini kita harus menyadari bahwa kemajuan di dunia digital, khususnya internet dan AI atau artificial intelligence, merupakan sebuah kenyataan dan dinamika yang mustahil untuk kita bendung. Pengaruh serta dampaknya, baik yang bersifat positif maupun negatif, sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini merambah setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau tingkat ekonomi, serta menyentuh dunia sekuler maupun religi, termasuk kita yang ada di dalam aliran Pentakosta. Pembahasan Voice of Pentecost kali ini adalah bagaimana insan Pentakostal menyikapi kemajuan dan penggunaan AI. Hanya dalam waktu singkat, sejak kemunculannya di tahun 2022, kini telah muncul ratusan program berbasis AI yang digunakan secara aktif untuk berbagai keperluan. Kita harus menyadari bahwa teknologi ini akan terus bertambah dan berkembang pesat. Nyaris tidak ada lagi sisi kehidupan manusia saat ini yang tidak bersentuhan dengan perkembangan AI. Secara positif, AI telah membantu banyak orang dalam meringankan beban pekerjaan, studi, hingga riset. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan banyak orang yang justru memakai AI untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan sendiri, seperti manipulasi karya ilmiah atau proses wawancara kerja. Bahkan ada kejadian-kejadian tragis yang memilukan, seperti kasus di Amerika Serikat pada Juni 2025, di mana seorang pemuda mengakhiri hidupnya setelah berdiskusi dengan AI mengenai cara bunuh diri yang efektif. Di Kanada, percakapan yang tidak terarah dengan AI mengakibatkan penggunanya mengalami delusi. Bahkan ada yang terjebak dalam perasaan cinta terhadap AI. Kenyataan-kenyataan inilah yang menuntut kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Dalam menanggapi kemajuan ini, Profesor Heidi Campbell menjelaskan bahwa teknologi digital mampu menciptakan platform virtual yang tidak hanya melengkapi praktik spiritual tradisional, tetapi juga menyediakan ruang bagi spiritualitas di dunia digital. Billy Wilson juga menyatakan bahwa teknologi memungkinkan Injil untuk menjangkau setiap orang untuk mengalami perjumpaan autentik dengan kuasa Roh Kudus. Nicky Gumbel menambahkan bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh alat apapun yang kita pakai.
Campbell membagi 3 posisi yang biasanya diambil gereja berdasarkan Wahyu pasal 2-3. Yang pertama, teknofobia. Ini adalah posisi gereja yang menolak teknologi digital karena ketakutan akan dampak negatifnya. Sikap yang menganggap teknologi sebagai musuh yang tidak bisa ditebus justru menutup peluang misi. Padahal, sesuai Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu, termasuk AI, ada di bawah kedaulatan Kristus dan dapat digunakan untuk kemuliaannya. Yang kedua, teknofilia. Ini adalah gereja yang sangat antusias mengadopsi teknologi demi mengejar popularitas. Sukses pelayanan hanya diukur melalui angka digital seperti likes dan views. Rasul Yohanes mengingatkan agar sistem dunia tidak menggantikan kasih mula-mula kepada Kristus. Yang ketiga, middle tech. Ini adalah model yang paling sehat. Gereja tidak menolak, namun tidak juga memuja teknologi. Mereka menggunakan hikmat, doa, dan pemikiran teologis sebelum menggunakan inovasi digital. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita tidak boleh menjadi serupa dengan pola dunia, melainkan harus terus diperbaharui dalam cara berpikir. Lalu, bagaimana langkah nyata kita sebagai insan Pentakosta? Yang pertama, kita tidak boleh anti terhadap teknologi, namun jangan sampai kita dikendalikan atau bersandar sepenuhnya pada hasil AI. Segala yang baik berasal dari Allah, tetapi bisa menjadi rusak jika disalahgunakan. Kita harus menggunakannya secara benar, etis, dan alkitabiah. Yang kedua, AI tidak boleh menjadi penentu sudut pandang teologi, tata ibadah, atau pola pemuritan kita. AI hanyalah alat pendukung. Otoritas teologis dan pembentukan iman harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus dan Alkitab. Yang ketiga, AI sangat membantu pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan peran kita. Keputusan-keputusan penting harus tetap diambil oleh kita yang memiliki Roh Kudus. Yang terakhir, AI adalah kecerdasan yang belajar dari penggunanya. Oleh karena itu, insan Pentakostal harus memberikan asupan-asupan nilai Kristiani ke dalam penggunaan AI. Tanpa kematangan teologi, kita beresiko menelan mentah-mentah logika AI yang mungkin bertentangan dengan Alkitab. Melalui komunitas seperti KUL, kita perlu memperkuat doktrin dasar kekristenan agar cara berpikir jemaat tidak lagi dikendalikan oleh teknologi. Penggunaan AI harus diletakkan di bawah otoritas Kristus, diuji dengan firman, serta digunakan dengan penuh hikmat dan kepekaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Shalom. Saya percaya semua yang hadir ini bersuka cita karena Tuhanlah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Boleh sambil bangkit berdiri, saudara boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Come on. Kita percaya sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Come on. Pada Yesus Tuhan tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Saya boleh sorakan haleluya. Sekali lagi saudara katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus
Yesus ada di sini. Yang percaya katakan, ku percaya firman Tuhan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang percaya, katakan amin. Kami mau bersukacita dalam hadirat-Mu. Kami mau beria-ria dalam janji-Mu Tuhan. Mari saudara sendiri bersama singkat katakan, sukacita melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Sorakan haleluya. Boleh kasih tahu kanan kiri, mari bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau yang berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, kehidupan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kita percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Kami mau bersukacita hanya di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, Kaulah
Sorakan haleluya. 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 Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang kasih Tuhan. Percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami, Tuhan. Karena itu yang membuat kami terus berharap dan percaya hanya kepadamu, Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah di hadapan-Mu. Kami bawa hati yang terus meninggikan Engkau di tempat ini. Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Beri sembah Dia, saudara. Kaulah sukacita kami, Tuhan. Kau kekuatan kami. Hanya padamu ku percaya, Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami selama-lamanya, Yesus Tuhan. Syaralabaralaboralase, syaralabaralaboralase. Haleluya. Syaralaboralaba, yaralalalabo, yaralalalase. Haleluya, yaralabo, syaralaboralase. Haleluya. Kami kan bersuka di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Panggil namanya Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hanya Yesus Tuhan. Kekuatan kami di dalam-Mu, Yesus kekuatanku,
terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Berjemaah sendiri dengan percaya, katakan hatiku. Jiwaku, apapun yang terjadi Tuhan, Kaulah sukacita kami. Sukacitaku, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Biar musik itu naikkan pujian ini, mari sembah Dia saudara. Namun apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biarlah hati kami memilih untuk kami terus bersyukur di hadapan-Mu dan bersukacita di dalam Engkau. Kami mau beria-ria dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Perjemaat bersama singer katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tangan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Boleh sambil bagi berdiri saudari, kasih Tuhan lebih lagi. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku akan bermegah. Ini janji kami Tuhan. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu.
layak Tuhan, selamanya Tuhan. Oh ya ralaba ya syaralaba ya ralaba 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 shidididi ya ralaba 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 ralaba. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, selama-lamanya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Bapak Ibu Saudara, mari kita akan satukan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan atas kami. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan sungguh sangat amat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyatukan hati kami untuk kami boleh memberkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Niko Nyotora Harjo bersama dengan pelaksana harian Bapak Beni Gunawan Tuhan dan kelima wakil gembala yang ada di Rayon 2. Bapak, urapan-Mu mengalir atas hamba-hamba-Mu, kekuatan yang baru Tuhan curahkan atas hamba-hamba-Mu, dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Biarkanlah anugerah Tuhan senantiasa dicurahkan, kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan atas hamba-hamba-Mu. Ada perlindungan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu bersama dengan seluruh keluarganya. Biar mereka semua senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, agar kekuatan Roh Kudus boleh memampukan setiap hamba-hamba-Mu, boleh mengerjakan bagian yang Tuhan telah percayakan atas mereka dan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan atas setiap mereka. Kami berterima kasih ya Tuhan buat para pemimpin rohani kami. Biarkanlah sungguh kekuatan Tuhan terus dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkatilah setiap umat-Mu dimanapun berada, dalam keadaan apapun umat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan, Engkau tidak akan pernah biarkan, sebab kami tahu bahwa anugerah-Mu senantiasa berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kekuatan bagi setiap umat-Mu, Engkau Tuhan pengharapan bagi setiap umat-Mu, Engkau pengharapan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang dalam masalah. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu makin hari akan makin kuat untuk tetap mempercayai Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Saat ini kami memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Kami tahu kekedian-Mu ada di bangsa ini. Kegelapan tidak akan dapat menguasai Indonesia, karena akan ada terang Tuhan yang bersinar atas bangsa ini Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Indonesia sedang Engkau pulihkan, Indonesia Engkau sedang sembuhkan, Indonesia Engkau sedang tumbuhkan ya Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan sedang terjadi, baik pemulihan kesehatan bangsa ini, pemulihan perekonomian bangsa ini, pemulihan dalam bidang pendidikan di bangsa ini ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan bagian sedang dipulihkan karena Tuhan yang begitu cinta kepada Indonesia. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Biar Indonesia senantiasa ada di dalam damai sejahtera-Mu, ada keamanan, ada perlindungan atas bangsa kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada hadirat Tuhan di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Baik itu Tuhan para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, semua pejabat pemerintahan, TNI, Polri Tuhan. Berkatilah mereka, roh takut akan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas para pejabat pemerintahan di bangsa kami. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan ya Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Kami mengucap syukur, damailah Indonesiaku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Pulau Rote. Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia rukun, Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapilah setiap kami. Biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, mari kita buka hati kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema yang Bapak Ibu sedang bahas sepanjang bulan ini adalah semakin mengenal Allah. Jadi izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan. Apakah saudara sudah mengenal Allah? Do you know God already? Ya, rasanya agak aneh ya pertanyaan ini. Harusnya kan pertanyaan ini diajukan buat mereka yang di luar gedung ini.
Karena kesimpulan kita biasanya, asumsi kita, orang yang sudah beribadah di dalam gedung ini ya harusnya sudah mengenal Allah. Jadi pertanyaannya agak aneh, kenapa ditanya lagi, apakah Anda sudah mengenal Allah? Tapi yang aneh bukan cuma pertanyaannya, tapi memang realitanya kadang aneh. Ya, bukan cuma ada pertanyaan yang aneh, tapi saya mau beritahu ada realita yang aneh, di mana betul-betul memang orang-orang yang ada di gedung ini belum tentu semuanya mengenal Allah. Sekalipun kita bisa menyembah Dia, memuji Dia, melayani Dia, tapi belum tentu semua yang sudah bisa menyembah Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengenal Dia. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Efesus pasal yang pertama, ayat 15, 16, dan ayat yang ke-17. Nah, Paulus berbicara kepada jemaat di kota Efesus. Dia bilang begini, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti ini jemaat yang memang aktif dalam pelayanan sehingga perbuatan kasih mereka begitu nyata kepada semua orang kudus. Ini bukan jemaat yang pasif. Ini jemaat yang aktif, pelayanan, melakukan banyak hal untuk orang-orang lain. Nah, ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, Paulus masih berdoa nih untuk jemaat yang hebat ini. Berarti masih ada yang kurang. Makanya Paulus tetap menaikkan doa untuk mereka. Dan doanya adalah ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Padahal jemaat ini sudah punya iman. Ayat yang 15 tadi dikatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus. Dan juga Paulus tahu perbuatan kasih mereka begitu banyak. Tapi justru Paulus menunjukkan ada satu yang kurang. Dan inilah yang Paulus doakan dan dia minta kepada Tuhan agar jemaat ini bukan cuma punya iman, jemaat ini bukan cuma punya perbuatan-perbuatan kasih, tapi jemaat ini juga mengenal Dia dengan benar. Nah, inilah yang saya sebut tadi keanehan. Anehnya di mana? Loh, sudah punya iman ternyata dianggap belum mengenal Allah dengan benar. Yaitu pengenalan yang benar akan Allah. Jadi inilah realita yang aneh, yang ternyata juga masih sering terjadi di zaman kita ini. Ada orang-orang yang aktif di gereja, orang-orang yang memang sangat loyal, total dalam pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu loh mereka itu sudah mengenal Allah dengan benar. Saya buktikan lagi, ini jemaat di Efesus ya. Ternyata nggak cuma jemaat di Efesus yang punya keanehan seperti itu. Ada jemaat lagi di kota Roma, di mana di pasal 10 ayat 1 dan 2, Paulus menunjukkan hal yang sama seperti pada jemaat di Efesus tadi. Dikatakan demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu jemaat di kota Roma, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi jemaat ini mirip sama Efesus, ya, dalam pekerjaan kasih, pekerjaan pelayanan. Dua jemaat ini sangat giat dan Paulus mengakui akan kenyataan itu. Tapi dikatakan, tetapi tanpa pengertian, bahasa aslinya without knowing God. Tanpa pengertian yang benar.
Jadi saudara bisa saja ya ada pelayanan yang dikerjakan tanpa pengenalan akan Allah. Ada. Bahkan ada kekristenan yang dijalani tanpa pengenalan akan Allah. Kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Tapi nggak kenal dia gitu. Ya bisa aja kan percayanya karena orang tua, karena lingkungan dan sebagainya. Jadi ada kekristenan tanpa pengenalan, ada. Ada pelayanan tanpa pengenalan, ada. Dan inilah yang Paulus temukan di jemaat di kota Efesus dan di jemaat kota Roma. Saudara, kenapa Paulus merasa ini sebuah kekurangan yang fatal? Jadi orang Kristen itu bukan sekedar yang penting aktif, yang penting ikut pelayanan, yang penting ikut kegiatan-kegiatan rohani, itu baik. Ya, itu baik. Tapi bukan berarti sudah selesai tanggung jawab kita. Tidak. Kenapa penting mengenal Allah? Sama kayak kita mengenal seseorang. Kenapa penting? Gini ya, saya punya cerita. Saya ceritain aja deh. Saya sama teman saya hamba Tuhan juga nih. Satu saat membaca di media sosial tentang aib ya. Jadi aib seorang hamba Tuhan yang lagi diviralkan di media sosial tersebut. Ya, jadi ada sebuah kesalahan, perbuatan yang gak terpuji begitu, yang diviralkan tentang seorang hamba Tuhan besar. Nah saya sama teman saya yang sama-sama hamba Tuhan, lihat, waduh. Nah teman saya langsung bereaksi. Waduh, ya kalau gitu saya udah gak respect lagi lah sama orang ini. Katanya. Teman saya langsung termakan oleh berita itu. Langsung kirain bener, ngomongnya udahlah ya macam-macam. Kirain bener, ternyata, wah kalau gitu saya udah gak mau, nggak respect lagi, dan langsung dia unfollow. Ya dia cari IG-nya hamba Tuhan itu, dia langsung unfollow. Saya bilang, tunggu dulu. Saya bilang, saya kenal pendeta ini, yang lagi dibicara ini. Saya tahu, saya punya hubungan, saya sering pelayanan di tempat dia juga. Ya, jangan buru-buru termakan berita ini. Nanti saya tanya dulu ya. Nah, beberapa waktu kemudian saya pas ketemu sama hamba Tuhan yang diviralkan itu. Saya tanya, saya bicarakan itu. Dan dia bilang, enggak. Itu bohong, itu hoax. Nah dari cerita ini, teman saya karena enggak kenal, enggak punya hubungan, enggak knowing the person, enggak mengenal pribadi hamba Tuhan yang dibicarakan. Langsung percaya aja berita yang negatif di media sosial. Nah saya bisa menahan diri. Ya meskipun terpengaruh juga, tapi saya bisa menahan diri karena saya merasa saya kenal ke orang itu, kayaknya nggak mungkin seperti ini. Kayaknya nggak mungkin dia melakukan seperti yang diberitakan. Nah saya bisa ngerem saudaraku. Karena saya punya pengenalan akan pribadi orang tersebut. Nah saudaraku lihat di sini dari kasus ini, pengenalan kita kepada Tuhan pun akan mampu menjaga ya relasi kita dengan Tuhan. Kenapa ada banyak orang relasi dengan Tuhannya naik turun. Naik turun, sebentar mencintai Tuhan, sebentar kecewa sama Tuhan. Ya sebentar sungguh-sungguh sama Tuhan, sebentar males. Lalu istilahnya nggak peduli sama Tuhan. Banyak kan orang Kristen yang relasinya dengan Tuhan tuh naik turun. Tergantung sikon, tergantung berita yang mereka dengar, tergantung keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Kenapa? Karena nggak kenal pribadinya. Nah jemaat di Efesus, ini kan kekurangannya di situ. Soal iman mereka punya, soal kasih mereka punya. Tapi Paulus berdoa, aku minta supaya kamu juga mengenal dia dengan benar. Tapi sayang, akhirnya kita temukan jemaat ini dikritik di kitab Wahyu. Bapak Ibu masih ingat ada 7 jemaat yang dikirimi surat. Salah satunya adalah jemaat di Efesus. Dan yang dikritik adalah karena mereka kehilangan kasih yang semula. Jadi jemaat yang dulu rajin, jemaat yang dulu aktif dalam perbuatan kasih, akhirnya di kitab Wahyu jadi jemaat yang suam kuku.
kehilangan kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena ini penyebabnya, mereka nggak mengenal Allah dengan benar. Akibatnya hubungan mereka dengan Tuhan naik turun, sebentar mengasihi, sebentar hilang kasihnya. Ya, sebentar cinta Tuhan, sebentar benci Tuhan. Nah, bukankah kita juga sering ngalami seperti itu? Hubungan kita dengan Tuhan naik turun gak pernah stabil. Karena kita gak mengenal Dia. Kita gampang dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Akhirnya kita menyimpulkan sesuatu yang salah tentang Tuhan. Makanya jangan bangga kalau kita sudah punya kegiatan-kegiatan rohani yang hebat. Saudara sudah bisa melayani, puji Tuhan. Tapi jangan abaikan hal ini. Yaitu apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar. Oke ya, bahkan pengenalan kita akan Tuhan sedemikian krusialnya, sedemikian pentingnya sampai next ya, Bapak Ibu masih ingat ayat ini Matius 7 ayat 23, pengenalan akan Tuhan, kata mengenal sampai dihubung-hubungkan dengan ayat yang horor ini, saudara. Bagi banyak orang Kristen ini ayat horor, saudara. Khususnya bagi hamba-hamba Tuhan. Karena ayat ini bicara tentang orang yang melayani, udah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya bernubuat. Waduh. Tapi ketika di hadapan Tuhan, ya Tuhan bilang begini kepada mereka di Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka yang sudah aktif dalam pelayanan, bernubuat, mengusir setan. Wow, luar biasa. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali, soal pengenalan menjadi hal yang sangat menentukan. Di mana ada orang-orang yang ditolak gara-gara Tuhan gak kenal dia. Kembali soal pengenalan. Nah, oke. Mari kita bahas apa sih pengenalan yang dimaksud itu. Ya, knowing God itu beda dengan knowing about God. Ya. Mengenal Tuhan itu beda dengan mengenal tentang Tuhan. Knowing God bicara mengenal pribadinya. Nah, nanti kita bahas aja deh ya. Kata mengenal di sini dari bahasa asli ginosko. Ya, ginosko atau lengkapnya epiginosko. Apa sih arti ginosko? Yang akhirnya melahirkan kejahatan tadi kan. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal mereka merasa mereka berbuat pelayanan. Kan mereka merasa mereka udah melakukan perbuatan-perbuatan rohani, bernubuat, mengusir setan, dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan itu perbuatan kejahatan, gara-gara mereka tidak melakukannya dalam pengenalan akan Allah. Nah, kata mengenal adalah ginosko. Saudara, lihat aja deh kalimatnya ya, saya rasa tidak sulit untuk dipahami. Mengenal atau ginosko itu adalah bahasa Yunani yang menyiratkan hubungan yang intim, hubungan yang bersifat personal dan mendalam, intens, intim, intens. Ya, seperti hubungan suami istri gambarannya. Ya, hubungan suami istri. Nah, masalah mereka bukan pada output atau hasil kerja atau hasil pelayanan, tapi pada intimasi atau ketiadaan hubungan. Akhirnya melahirkan kata kejahatan, anomia. Ya, kejahatan yang disengaja. Disengaja, bukannya nggak tahu, tapi tetap dilakukan. Nah, yang kita bahas adalah ginoskonya, bukan anomianya. Ya, jadi itulah artinya mengenal Allah. Sebuah relasi yang intim dan intens dengan Tuhan. Yang sifatnya personal. Nah, jadi ketika kita membahas tentang pengenalan Allah, ini bicara tentang ya relasi kita dengan Tuhan. Sedalam apa? Seintens apa?
Karena jujur ketika kita sudah sibuk dalam pelayanan, biasanya ya relasi kita dengan Tuhan menjadi terabaikan. Kita akhirnya berelasi dengan pelayanan lebih kuat. Kita berelasi dengan program. Kita berelasi dengan event. Ya, tapi kita nggak berelasi dengan personnya, pribadinya. Itu semua adalah fenomena yang banyak terjadi. Pelayanan tidak membuktikan, ya, ministry tidak membuktikan relasi. Karena ministry bisa diprogram. Ministry bisa di sistem. Tinggal dijalankan aja. Bahkan celakanya, ini buka-bukaan aja ya, celakanya panggung gereja pun kadang-kadang menampilkan orang-orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Tapi mereka punya skill. Mereka punya talent. Mereka punya karisma. Nama besar. Naik panggung. Tapi mereka nggak punya relasi dengan Tuhan. Ya, itu sudah merupakan hal yang kita bisa lihat dengan mata yang jelas. Yang sekarang muncul di mana-mana. Ya, saudara, makanya kita membahas ini supaya kita tidak terjebak ya dalam yang namanya aktivitas rohani yang sebetulnya tidak membuktikan apa-apa gitu. Orang-orang yang menyangka sudah banyak berbuat untuk Tuhan, tapi ternyata di mata Tuhan tidak dikenal sama sekali. Ya, apa yang kita lakukan karena kita memang mengenal akan Allah. Nah, saudaraku, jadi ini menjadi pertimbangan seseorang itu di mata Tuhan baik atau benar atau jahatnya. Bukan soal apa yang diperbuat, tapi bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita menilai Tuhan secara benar. Supaya hubungan kita nggak naik turun lagi. Ya, saya teruskan dulu ya. Bahkan di dalam Daniel 11 ayat 32, mengenal Allah menjadi sesuatu yang dibutuhkan di masa-masa yang sukar. Ya, Daniel 11 ayat 32 ini tentang nubuatan akhir zaman. Ya, di mana dunia akan semakin kacau. Sekarang kita melihat itu terjadi, dunia semakin susah, semakin menakutkan, dan ini sudah dinubuatkan salah satunya oleh Daniel di pasal 11 ayat 32. Nah, dalam keadaan dunia yang semakin menakutkan, dikatakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tidak dikatakan umat yang rajin pelayanan akan tetap kuat. Banyak kok yang rajin pelayanan, imannya nggak kuat juga. Ya, bukan dikatakan ya umat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani akan tetap kuat. Tidak. Tapi di tengah dunia yang semakin menakutkan ini justru pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang penting untuk kita bertahan, tetap kuat, dan bahkan bertindak. Make a great movement. Ya, bertindak artinya tetap bisa melakukan hal-hal besar di tengah dunia yang semakin susah, di tengah dunia yang semakin menakutkan ini. Nah, dunia yang menakutkan ini sudah kita hadapi hari ini. Kita sedang menghadapi dunia yang digambarkan di kitab Daniel ini. Jadi mau tidak mau mengenal Allah menjadi hal yang sangat krusial untuk segera kita miliki dalam hidup kita. Supaya kita nggak jatuh bangun. Umat yang mengenal Allah tetap kuat. Kasihnya kepada Tuhan tetap kuat. Sekalipun dunia mengecewakan. Sudah tahu ya, dunia yang semakin menakutkan itu akan memberi banyak alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Dunia yang serba kacau ini
akan memberi banyak alasan untuk kita menilai bahwa Tuhan gak baik, Tuhan membuang kita, meninggalkan kita, dan sebagainya. Inilah dunia yang sedang memberi kita banyak alasan untuk kita gak kuat lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita kenal Allah kita, dunia gak bisa tipu kita untuk kita kecewa sama Tuhan, untuk kita benci sama Tuhan, untuk kita pahit sama Tuhan. Ya, seperti kasus saya tadi. Saya nggak langsung menjudge hamba Tuhan itu. Saya nggak langsung ikut-ikutan unfollow, lalu ngomong yang negatif tentang hamba Tuhan itu. Enggak. Karena saya kenal dia. Saya bisa rem. Saya bisa tahan. Sekalipun keganggu juga dengan berita itu. Kita juga sama. Di dunia yang semakin menuju pada akhirnya ini, di mana goncangan semakin luar biasa, kita juga pasti terganggu. Kok Tuhan gini ya? Kok Tuhan gak lakukan ini ya? Kok Tuhan gak begini ya? Pasti kita juga akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kita bisa rem untuk tidak buru-buru kecewa, marah, meninggalkan Tuhan. Karena kita mengenal Dia. Ya, saudaraku. Nah, jadi bukan cuma penting untuk pelayanan kita nggak naik turun, tapi juga penting untuk menghadapi dunia yang semakin menakutkan ini. Kita nggak lagi jadi orang Kristen yang roller coaster. Ya, sebentar imannya naik, sebentar imannya turun. Sebentar semangatnya tinggi, sebentar semangatnya jeblok. Kita akan stabil, sekalipun memang ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa, tapi kita kenal Tuhan kita. Ya, terus satu lagi, Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahkan pengenalan akan Allah dihubungkan dengan hidup yang kekal. Ya, perhatikan baik-baik. Ini Yesus sendiri nih yang bicara nih. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan soal tempat. Kita selalu punya asumsi hidup yang kekal itu setelah kematian dan kita masuk sorga. Ya memang itu termasuk. Tapi hidup yang kekal itu bukan bicara soal tempat, tapi bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Jadi artinya hidup kekal bisa kita nikmati sekarang. Bukan nanti setelah kematian. Hidup kekal dalam bahasa aslinya itu sebenarnya hidup yang sejati. The true life. Ya, hidup yang sejati. Sekalipun dunia penuh kepalsuan, dunia penuh dengan kejahatan, tapi kita bisa menikmati hidup yang sejati ketika kita mengenal Allah. Bukan nanti di sorga. Hidup yang sejati bukan nanti di sorga. Hidup yang sejati bisa kita nikmati di dunia. Ketika kita mulai mengenal Dia. Kita punya relasi yang tidak terganggu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita punya kasih, ya punya damai sejahtera. Ada orang yang gampang hilang damainya dengan Tuhan gara-gara ada masalah. Begitu masalah datang, langsung gak srek sama Tuhan. Gak damai lagi sama Tuhan. Ya itu. Relasinya dengan Tuhan gampang terganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tapi orang yang mengenal Allahnya gak akan terganggu, tetap kuat. Ya, saudaraku, dan dia menikmati hidup yang kekal di bumi. Bukan di sorga. Klimaksnya memang di sorga. Tapi hidup yang kekal itu hak kita di bumi. Waktu kita mengenal Engkau Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus menjadi juru selamat kita. Makanya penting sekali untuk kita mengenal Allah. Ya, supaya kita tetap kuat. Supaya kita bisa menikmati kehidupan yang sejati. Meskipun kita masih ada di dunia. Sehingga relasi kita dengan Tuhan gak naik turun lagi. Nah, saya mau beri contoh apa yang ada di Alkitab. Seorang yang
yang punya problem dalam pengenalan akan Allah. Sementara yang lainnya perfect. Ya, hal-hal lainnya oke semua, tapi satu ini kurang. Orang itu bernama Ayub. Catatan Alkitab tentang Ayub itu dibuka dengan sebuah fakta yang luar biasa. Next. Ketika saudara buka buku Ayub, langsung kita temukan satu realita tentang kehebatan Ayub yang diakui oleh Alkitab. Dikatakan Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Udahlah, nggak ada saingan dia. Kalau Tuhan yang ngomong begini, ada banyak orang ngaku saleh ya. Tapi ini yang ngaku dia saleh adalah Tuhan. Bukan dirinya sendiri yang bilang saya orang saleh, saya orang takut akan Tuhan. Banyak orang ngaku jujur, tapi itu pengakuan sepihak. Tapi saudara tahu ini pengakuan muncul dari firman Tuhan. Bukan dari diri Ayub sendiri. Tapi orang yang begini sempat goyah juga ketika hidupnya mengalami berbagai musibah. Kita tahu akhirnya berbagai kemalangan, berbagai malapetaka diizinkan Tuhan untuk dihadapi oleh Ayub. Nah, kita mau lihat nih, orang yang saleh seperti ini, orang yang katanya takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ketika hidupnya lagi susah, apakah dia masih saleh? Apakah dia masih menjauhi kejahatan? Yuk kita lihat beberapa ayat kuncinya saja ya. Kita langsung melihat di pasal yang ketiga. Ayub 3 ayat yang pertama. Setelah semua kemalangan terjadi, orang saleh, orang jujur, orang takut akan Allah ini berkata di pasal 3 ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Sesudah semua kemalangan itu terjadi, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Orang saleh bukannya bersyukur dengan hari kelahirannya. Kita kalau dirayain hari kelahiran kan ulang tahun, kita bersyukur ya. Happy birthday, wah kita bersyukur. Tapi ada satu orang yang ketika ingat hari ulang tahunnya, dia malah mengutuki dan membencinya. Dan orang itu bukan orang dunia, tapi orang saleh. Orang yang katanya takut akan Tuhan. Tapi dia tidak bersyukur atas hari kelahirannya, tapi dia mengutuki hari kelahirannya. Ini menunjukkan imannya jeblok. Saya akan tunjukkan lagi. Sikap dia yang lebih vulgar dan lebih lebih parah. Ini baru pembukaan. Ya, dia mengutuki hari kelahirannya. Lalu lihat pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya, dikatakan demikian. Semoga saudara bisa lihat seluruh kalimatnya ya. Aku telah bosan hidup. Kalau yang ngomongnya orang dunia wajar ya. Tapi ini yang ngomong adalah orang yang Alkitab bilang orang saleh. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang jujur. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Wah. Jadi hatinya penuh dengan keluhan. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jiwanya pahit. Dan aku akan berkata kepada Allah. Wah, dia konfrontasinya langsung kepada Allah. Kadang kita masih nggak enakan ya sama Tuhan. Kita masih cuma dalam hati aja dah. Kok Tuhan begini, ya harusnya kan Tuhan begini dan sebagainya. Kadang-kadang kita masih cuma simpen aja lah dalam hati. Ayub udah nggak bisa simpen dalam hati. Dia langsung ngomong sama Tuhan. Ya, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Belum ngomong apa-apa udah bilang jangan nyalain aku nih ya. Jadi dia udah merasa lebih benar dari Allah.
Dia merasa Allah yang salah, dia yang benar gitu. Dalam perdebatan ini dia sudah merasa benar dibanding Allah. Ini orang saleh loh. Ya, yang kalau saya boleh bilang ini kan rada keterlaluan ya. Berperkara dengan Allah dan merasa lebih benar dibanding Allah. Berarti, wah macam-macam lah. Sombong lah, arogan lah, dan sebagainya. Dan ini yang ngomong adalah orang yang tadi dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, dan sebagainya. Teruskan. Ya, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Bahasa lain berkata, tolong kasih tahu, kenapa engkau ngutak-ngutik, bahasa sehariannya ngutak-ngutik, apa ya? Mengapa engkau usil dengan hidupku? Ya, hidup yang tadinya baik-baik saja gitu ya. Hidup yang tadinya aman-aman saja, tiba-tiba kok diutak-atik sama Tuhan. Ya, beritahu kenapa engkau usil? Kenapa engkau ngerjain aku begitu, berperkara dengan aku? Lalu lebih level apa ya? Level kurang ajarnya tambah naik nih, saudara. Bisa lihat ya, semakin berani dia. Semakin berani ngomong sembarangan. Tadinya awalnya cuma aku mengutuki hari kelahiranku. Lalu dia mulai bilang, aku bosan hidup. Bukan ulang tahunku saja yang aku gak suka, tapi hidupku juga aku gak suka. Dan aku punya kepahitan dalam jiwaku. Lalu dia hadapi Tuhan dan dia berdebat dengan Tuhan. Ya, dan dia gak mau disalahkan kali ini. Lalu dia berkata, mengapa engkau usil? Lalu dia tuduh Allah, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Lihat saudara. Berarti kan Ayub menuduh Tuhan, mau cari untung apa dengan perbuatanmu ini? Saudara, kalau yang ngomong orang dunia mungkin kita masih maklum ya. Tapi ini yang ngomong adalah orang yang punya kondisi-kondisi rohani yang luar biasa di awalnya. Ya, di mana kesalehannya? Ini udah bukan orang saleh lagi nih. Ya, omongan seperti ini bukan omongan orang saleh, omongan orang salah. Ya, di mana takut akan Tuhannya? Di ayat pertama dia punya takut akan Tuhan, tapi di fase 10 kayaknya udah gak ada takut akan Tuhan lagi dalam dirinya. Dia menuduh Tuhan, mengambil untung lewat penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung. Wah, ini tuduhan lebih kacau lagi nih. Ya, Tuhan dituduh mendukung rancangan orang fasik. Tuhan berpihak pada orang fasik, bukannya berpihak pada orang saleh dan orang benar. Saudara bisa simpulkan sendiri dah, bagaimana kondisi hati Ayub. Di fase pertama memang dia saleh. Tapi setelah kehidupan berubah, setelah dunia yang baik berubah jadi dunia yang buruk, harus dia hadapi. Kesalehannya hilang. Takut akan Tuhannya hilang. Ya, jujur sih, saya rasa jujurnya masih ada. Ya, dia jujur aja, marah ya marah sama Tuhan begitu ya. Jadi yang tersisa hanya jujurnya. Salehnya udah gak ada, takut akan Allahnya udah gak ada, menjauhi kejahatannya udah gak ada. Ngomongnya udah jahat sama Tuhan. Ya, omongannya udah jahat sekali sama Tuhan. Kok bisa? Kok bisa dari pasal pertama Ayub berubah seperti itu di pasal 3 sampai pasal 10? Nanti kalau saudara mau lihat kata-kata lain yang pernah keluar dari mulut Ayub, ya baca aja deh. Mulai pasal 3 sampai pasal 10. Ya, setelah 10 ke belakang itu Ayub berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya. Apa yang menyebabkan Ayub berubah seperti ini? Apa yang menyebabkan kerohaniannya kering? Apa yang menyebabkan kualitas rohani Ayub drop seperti itu? Kita langsung akan temukan jawabannya di pasal 42.
ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya. Setelah semuanya dilewati dengan baik, setelah hidupnya mulai dipulihkan, nah dia buat pengakuan begini. Di pasal 42 ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dia hanya knowing about God. Itu pun dari orang, bukan dari pengalamannya sendiri. Ya, dia belum knowing God. Dia hanya knowing about God. Dari kata orang saja aku mendengar about you. I know about you. Itu pun dari orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, dia bilang begini, tapi sekarang ku kenal engkau face to face, berhadapan muka. Sekarang ku kenal engkau berelasi, berhadapan muka. Enggak lewat orang lagi gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, termasuk perkataan yang jahat ini, saudara. Ya, dia cabut semua perkataannya. Karena dia tahu ini salah. Tuhan gak sejahat itu. Ya, Tuhan gak seburuk itu. Dia cabut, dia ralat. Ya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia tahu ini semua salah. Perubahan imannya itu karena terstimulasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan dia tahu itu salah. Inilah pengalaman Ayub yang kita bisa pelajari. Kenapa sering kualitas rohani kita tiba-tiba bisa hilang? Dulu kita begitu mengasihi Tuhan, tapi ada momen di mana kita begitu benci Tuhan. Dulu kita begitu suka beribadah, suka memuji Tuhan. Tapi ada momen di mana kita menjadi orang-orang yang bukan lagi nggak suka, tapi membenci penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Saudara, itulah Kristen roller coaster. Dan kita semua punya kerawanan dalam hal ini. Kita semua ya nggak ada yang kebal. Kita punya celah yang sama karena kita nggak kenal Dia. Ayub tahu semua keterpurukan rohaninya. Ini kan terpuruk, ya keterpurukan rohaninya itu karena dia hanya tahu tentang Allah, itu pun dari kata orang. Tapi setelah dia face to face dengan Tuhan, dia tahu Tuhan gak seburuk yang dia pernah tuduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga kerohanian kita. Dunia sekali lagi berusaha memberi banyak alasan untuk kita membenci Tuhan. Untuk kita kecewa dan putus asa dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita kenal bahwa Dia Allah yang baik, iman saudara tidak akan mudah digoyahkan. Ya, makanya tema ini penting sekali. Untuk supaya kita punya perjalanan rohani yang baik. Bukan perjalanan rohani yang naik turun. Memang naik roller coaster mengasikkan ya. Itu kalau permainan. Tapi kalau kehidupan seperti roller coaster, kehidupan yang tidak bisa kita nikmati. Makanya sudah saatnya ayo ya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin lebih banyak lagi waktu kita berikan kepada Tuhan. Ya kita mulai intimacy, intim, intens. Dan kita mulai membangun relasi secara pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga dunia tidak lagi bisa menggoncangkan iman kita. Ayo kita bagi berdiri bersama-sama hari ini. Ya Tuhan memberkati kita semua dan Allah Roh Kudus menyempurnakan apa yang kita sudah dengar pada hari ini. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.